Undang-Undang BUMN. Ingin menggunakan KPK dan juga Kejagung untuk bersih-bersih BUMN katanya. Nah, apakah ini masih bisa dilakukan atau sekedar omon-omon? Saya kok tidak terlalu, kita mesti skeptis sama pernyataan presiden ya, karena tentu akan ada banyak kontradiksi. Jadi bagaimana mungkin dia mau membersihkan BUMN dengan penegakan hukum, karena BUMN ini kan sebetulnya bagian dari sistem pendukungnya beliau, ini kan bagian dari koalisi. Jadi itu keliru kalau kita memandang koalisi politik di Indonesia itu hanya partai politik. Karena koalisi itu karena Ormas itu juga komponen penting dan sebagai pendukung Jadi relawan kekuasaan. nggak profesional, profesional menurut Anda? Nah, problemnya di situ. Jadi tidak ada seleksi yang memastikan siapapun yang duduk seperti di kursi BUMN itu cukup kredibel dan memiliki latar belakang profesional yang sesuai. Okay. Nah, kasus Mas Derajat itu di sektor keuangan itu beda, karena sektor keuangan itu diatur dengan ketat. Ya. Ini karena krisis 98 ya, perbankan, sektor keuangan diatur dengan ketat. Sementara yang lainnya itu antah berantah gitu. Jadi suka-suka Kementerian BUMN ditunjuk siapa. Jadi relawan yang sekarang ada di bangku komisaris itu tidak kompeten menurut Anda? Itu mesti dicek, mesti ditunjukkan ya prosesnya seperti apa. Bang Freddy, dipertanyakan kapasitas Anda jadi komisaris. Menurut Anda gimana? Bagus. Kritik masukan ini justru sangat bagus karena kami juga di relawan itu tadi Bang Fadil pengurus-pengurus itu juga banyak orang yang bagus, banyak profesional, banyak juga yang berpendidikan, hanya saja dia tidak di politik formal, di parpol kan begitu. Jadi kembali saja tadi kita sebetulnya udah sepakat bahwa harus profesional ya. Kita kan juga di komisaris itu ada KPI. Ada fakta integritas, konflik kepentingan bisa diukur, bisa dilihat. Zaman sekarang kan zaman terbuka, zaman medsos ya, kinerjanya bisa terukur. Juga udah nggak berani lagi macam-macam sekarang. Saya menanggapi sedikit masalah itu tadi apa namanya KPK sama jaksa. Mungkin konteksnya Pak itu karena revisi sebelumnya menghilangkan pejabat BUMN itu penyelenggara negara, konteksnya itu. Jadi sekarang karena itu sudah dikembalikan, artinya selama ini kan dispute itu KPK ya penegak hukum dari versi undang-undang BUMN nggak boleh masuk kan kira-kira gitu, walaupun KPK tetap punya masuk, itu maksudnya bahwa KPK dan kejaksaan bisa masuk. Jadi Bang Freddy, seleksi Anda dan juga teman-teman yang lain dari relawan kredibel ya? Kami yakin sangat kredibel. Dan saya pikir dulu tunggu soal penegakan hukum ya. Kalau diperhatikan undang BUMN terutama Danantara dan siapa di dalam isi paket Danantara itu ada aparat penegak hukum ya. Saya pikir omong kosong proses penegakan hukum soal konflik kepentingan di BUMN akan betul-betul ditegakkan. Kita melihat aparat penegak hukum itu misalnya diantaranya ada Kapolri, Jaksa Agung dan segala macam. Pertanyaan besarnya siapa yang akan mempermasalahkan BUMN, jaksa mana, polisi mana yang akan mempermasalahkan BUMN kalau pimpinan tertingginya ada di Danantara dan mengatakan jangan Anda coba sentuh BUMN ini. Nggak akan mungkin. Jadi ini satu paket omon-omon presiden untuk bicara bersih-bersih, tetapi teman-teman yang ada di sekeliling presiden, orang-orang penting presiden ada di dalam itu. Jadi mustahil bagi saya. Jadi ini semacam bola liar baru ya dalam mempermainkan politik untuk bancakan. Ini bahaya juga teman-teman relawan, ini peringatan untuk Bang Freddy. Ada sistem politik kita yang sedang dirusak. Kalau teman-teman partai politik pengurusnya terlarang jadi mendapatkan rezeki politik ini, sementara relawan boleh, besok-besok orang tidak mau jadi pengurus partai politik lagi, pindah aja relawan. Kita bisa pasang 2 kaki, 11 kaki, 13 kaki untuk memainkan bola liar ini. Nah, bagi saya ada paket yang perlu diperhatikan untuk kebaikan umum, termasuk bagaimana partai politik juga tetap baik gitu ya. Jadi saya dan teman-teman tidak melarang kok teman-teman partai
punya kepentingan tertentu sepanjang mereka memang orang yang kompeten. Jadi partai bangga loh. Derajat itu orang partai kami, Anda lihat kualitasnya. Oke. Tapi ada, ini malah dia entah siapa dari langit ketujuh tiba-tiba datang bicara bla 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 soal BUMN dan kita tidak punya kapasitasnya. BUMN-nya tidak juga untung-untung. Ini Ya. seperti apa? Harusnya dikoreksi, begitu maksud Betul. Abang ya. Pak Herman, upaya bersih-bersih BUMN, penegakan hukum di BUMN oleh Presiden Prabowo Subianto dianggap hanya omon-omon, kata Mas Ferry. Jawaban Anda? Ya, boleh saja berpendapat seperti itu. Tapi kan realitas kita bisa melihat bahwa penegakan hukum saat ini betul-betul ditegakkan. Dan Pak Prabowo sebetulnya memang sedang bersih-bersih di BUMN. Karena ada hitung-hitungannya. Ya. Bahkan secara sederhana jika aset BUMN itu 16.500 triliun, hitungan ROA-nya itu, return on assetnya sepertinya ya 10% semestinya ini bisa kita dapat gitu. Nah, kenapa sekarang di antara 90 sampai 100 triliun saja dividen yang disetor kepada negara? Ini yang sesungguhnya menjadi sangat esensi gitu ya. Nah, sehingga perombakan-perombakan di dalam tata kelola BUMN ini dilakukan baik di ranah eksekutor atau di ranah operator maupun di ranahnya regulator. Nah, kalau kembali kepada profesionalitas sebetulnya, apa sih arti profesional itu? Profesional itu adalah ahli di bidangnya. Nah, kalau ahli apa ukurannya? Knowledge, skill, dan attitude. Kan begitu. Nah, tidak ada kaitannya antara profesionalitas dengan politisi gitu. Politisi juga banyak yang profesional, yang ahli dalam bidangnya. Nah, ini boleh dong gitu. Nah, dengan catatan bahwa ada tata peraturan perundang-undangan. Selama bahwa kita menganut ataupun mengacu kepada tata peraturan perundang-undangan, ya itu sah-sah saja. Gitu. Jadi saya kira perdebatan profesionalitas itu ya perdebatan kepada kemampuan saja gitu. Dan bahkan kalau kemudian ditambah harus ada meritokrasi di dalam penentuan komisaris, ya saya kira bagus itu. Kita dukung. Bahkan kalau misalkan nanti diuji lagi bahwa setiap para calon komisaris itu diuji seperti halnya yang akan menjadi komisaris di lembaga pembiayaan, lembaga perbankan, ya saya kira ini juga akan bagus untuk menguji tingkat kompetensi. Saya potong dulu, Nah, sehingga tidak ada kesangsian dan keraguan lagi bagi siapapun. Silakan. Ya, pertama kita sebenarnya sudah tuntas memperdebatkan soal profesional tidak profesional. Kita sepakat profesional, titik. Oke. Ya. Yang kita persoalkan betapa banyaknya yang tidak profesional ada di BUMN kita. Ini bagaimana ceritanya nih orang-orang. Jadi jangan menyinggung orang-orang yang semua orang tahu dia profesional. Yang kita singgung ini tidak profesionalnya. Dan perlu diwanti-wanti bahwa konsep BUMN di era Pak Prabowo sudah masuk ke ruang tidak profesional. Saya ambil contoh pasal 3A ya. Bahwa presiden adalah kepala pengelola BUMN. Sekarang kalau kepala lalu ada BUMN yang bermasalah, siapa yang harus bertanggung jawab? Konsepnya harusnya presiden ini perusahaan negara, dia akan pantau anak buahnya bekerja. Nah, sekarang dia pengelola. Dia yang paling bertanggung jawab kalau ada kealpaan dan bermasalah. Pertanyaan besarnya, siapa aparat penegak hukum yang berani memeriksa presiden sebagai pengelola? Sementara aparat penegak hukumnya bagian dari bisnis dan antara besar ini. Oke. Jadi makanya saya bilang, jangan dikatakan ini sukses penegakan hukum. Kapan suksesnya penegakan hukum di era Pak Prabowo dalam dunia bisnis? Kapan kemudian kita bisa melihat bahwa tata kelola BUMN berjalan dengan baik? Kalau cuma 1-2 itu oke. Yang kita pertanyakan paket besarnya ini. Kenapa dibentuk konsepnya seperti ini? Kenapa misalnya ada relawan yang menjadi bendahara tim sukses menjadi mengelola Pertamina misalnya? Jadi carut marut terkait dengan posisi komisaris ini tanggung jawab presiden harusnya untuk Ya menurut undang-undang, kalau bicara undang-undang ya. Saya gini, saya menyatakan bahwa, saya ulangi lagi, yang paling harus jaga itu adalah konflik kepentingan. Profesional sepakat. Yang problem sekarang, ginilah, ini kan dibuang semua. Coba dibayangkan, saya sangat kaget penegak hukum jadi komisaris BUMN. Penegak hukum itu ada jaksa, ada polisi. Malah polisi jadi deputi di Kementerian BUMN. Ini
Ini benar-benar dilanggar bagaimana tidak konflik kepentingan. Tugasnya menegakkan hukum, dia masuk ke dalam. Nah, ini menurut saya harus dihentikan. Ini tidak boleh lagi ada penegak hukum ada di BUMN. Karena begini, pengalaman saya, lebih dari 90% BUMN rusak itu karena intervensi. Dan penyebabnya juga adalah karena penegak hukum ada di dalam. Jadi saya tidak pernah setuju namanya kerjasama antara kejaksaan atau kepolisian dengan BUMN. Karena itu tidak boleh kerjasama. Kalau perlu nota bermusuhan. Kan itu bermusuhan. Lantas apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kinerja BUMN? Kami sudah kembali saudara, tetap di Bola Liar. Undang-Undang